Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kisruh uang donasi Agus Salim resmi ditutup. Nah, sisa uang donasi 1,3 miliar itu akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, yaitu akan dialihkan ke korban bencana yang ada di NTT. Nah, ini rencananya Teh Novi dan Densu akan segera berangkat ke sana. Nah, coba aja kalau dari dulu Agus ini mau nurut ya guys ya. Pasti uang 1,3 miliar itu akan masuk ke kantongnya si Agus. Tapi apa daya nih guys, Agus sekarang hanya dapat hikmahnya saja. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita menuju ke video berikut ini. Bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Silakan. Kanan dulu, kanan. Benar, Kak. Ya. Nah, ya. Tahan. Tanggal 2. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi dicek. Mungkin agak ke depan sedikit. Ya, uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya. Uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Nah, ini menurut kalian lebih baik uang donasinya itu dikasihkan ke Agus atau dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, guys? Nah, ini kalau aku menonton di podcastnya Densu ya, ternyata uang itu akan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, yaitu akan dialihkan ke korban bencana yang ada di NTT. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa warganet ya, ada yang setuju, ada yang enggak juga. Kalau kalian gimana guys, menurut kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar ya guys. Jadi kita putuskan sekarang kesepakatan kita dari Novi, uang 1,3 lah Ya, anggaplah kita segitu, buletin Bang, ya. ya. 1,3 miliar ini utuh mau dikemanakan? Ya, rencananya akan diberikan kepada kegiatan alam, Bang. Bencana alam. Ya. Oke. Novi? Setuju. Usaha saya sudah sangat cukup untuk Mas AS gitu. Jadi ya sudah. Ya. Tanggung jawab saya sudah selesai sampai sini. Kalaupun nanti ke depannya Agus tetap menagih haknya untuk berobat gitu kan, ya nanti bisa datang ke Abang. Karena ini semua bermula dari Abang dan akan berakhir di Abang. Siap. Jadi di sini 1,3 full disumbangkan, Ke bencana. berarti tinggal 2 juta. Ya. Bisa selamat yayasanmu? Ya, Ya, insya Allah ada Insya jalan. Allah. Ini mau diberikan kepada penerima manfaat lain bencana alam di mana? bencana alam di Lewotobi NTT karena kebetulan yayasan tuh udah pernah survei ke sana Bang, Iya. dan udah pernah tahu juga di sana. Jadi Saya udah ke sana juga. Abang juga udah ke sana dan Ada di WC sana. Dinsu di situ. Iya, abang bantu MCK. Iya, nah itu memang sampai saat ini mereka masih sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan, sangat ya. Iya, karena Oke. jauh dari ibu kota Bang. Oke. Gitu. Berarti kita bawa ke sana uangnya Kita ya. rencana akan bawa ke sana. Semua ya. Betul. Oke. Wah, ini berarti tandanya kisah Agus sedih selesai guys, atau tamat. Akhirnya sisa uang donasi yang 1,3 miliar itu menurut Teh Novi ya, di podcastnya Densu akan dialihkan ke korban bencana yang ada di NTT. Nah, ini mungkin dari video ini banyak menimbulkan beberapa kritik ya dan saran dari warganet dan netizen juga. Kalau aku lihat sih ada yang setuju, ada yang enggak. Cuman lebih banyak ke yang setujunya ya, kalau uang donasinya itu dialihkan ke korban bencana yang di NTT. Tapi kalau aku juga sih setuju ya guys ya, kalau uangnya dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan, karena Agus kan dari awalnya katanya dia bilang kan nggak butuh uang donasi, butuhnya katanya harga diri gitu kan guys ya. Ada jejak digitalnya juga. Oke, kita lanjut videonya ya guys.
Oke. Donatur yang masih tetap redo memberikan kepada Agus. Jadi masih ada donatur ya Bang? Masih ada. Masih ada Oke. beberapa donatur yang memberikan sumbangan kepada Agus secara ikhlas ya, dan tidak mengungkit kembali. Ada banyak. Itu dari anak-anak Komal ya, sampai hari ini pun kebutuhan Agus masih ada yang kasih. Kami kompak, itu mereka diantaranya. Iya. Mereka kasih kebutuhan Agus, masih sering kasih Agus apapun itu, dari makan ya sampai mereka perhatian mereka besar sekali. Padahal tidak kenal Agus, tidak kenal kami, dan akhirnya karena Agus kami bersatu di sini, mengenal dekat, saling bantu, saling sharing. Bahkan mereka sama yang kita nggak sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah undang, tiba-tiba mereka ikhlas datang sendiri tanpa diminta. Ternyata hidup Agus Salim sudah bahagia nih guys. Jadi udah nggak ada lagi Agus sedih banget tuh udah nggak ada ya. Karena sekarang kan menurut di video ini sudah ada donatur yang tiap bulan akan membiayai kehidupan Agus. Jadi Agus itu cukup di apartemen, goyang-goyang kaki aja, setiap bulan uang akan masuk. Nah ini tapi yang jadi pertanyaan ini, mau sampai kapan nih ngasih ke Agus terus? Ya harusnya kan Agus mau kerja ya guys ya. Abang pribadi bilang ada batasan dari Agus sendiri gitu kan. Nah untuk mencabut laporan dari Agus ke Novi, ada batasnya nggak Bang? Maksudnya Novi kalau udah begini baru saya akan suruh Agus cabut atau seperti apa Bang? Ada prinsipnya Agus ini orang baik ya, dan Republik ini mengatur tentang perdamaian, mediasi ya. Kalau orang sudah merasa salah, yang namanya kesatria ketika lawannya sudah terkapar, dia tidak akan membunuhnya. Ya, Rasulullah bahkan ketika dia dilempari kotoran dia memaafkan, apalagi Agus. Itu aja sih, saya pikir juga mewakili Agus tidak mungkin untuk memaafkan. Ya, tidak mungkin. Bahkan itu terlalu terbuka, sederhana. Ya, cuma memaafkan itu apakah kemudian mengembalikan semua hak? Oh berarti tunggu Novi minta maaf baru cabut. Kita wait and see. Oh, okay. Kalau pada prinsipnya Agus sudah memaafkan lah ya guys ya. Karena orang Muslim kita wajib untuk memaafkan. Tetapi karena negara ini diatur oleh hukum, selebihnya kita kembalikan kepada hukum. Oke guys, satu kata untuk Agus dong untuk di kesempatan hari ini. Kalau Novi orang baik, terus Agus orang apa nih guys? Pantesan ya waktu itu Agus disiram air keras. Masalahnya kalau Agus orangnya baik kan nggak mungkin ya guys kalau sampai disiram air keras. Nah katanya ini Agus akan mencabut laporannya jika Novi meminta maaf. Ya mungkin lebih baik sama-sama minta maaf lah, jangan sebelah pihak ya yang harus meminta maaf. Kan di sini Agus juga ya mungkin ada salah ke Novi juga ada salah ke Agus, ya baiknya saling-saling memaafkan lah, gitu aja. Kita doakan ya guys, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kasus ini akan segera meredup dan mudah-mudahan segera selesai guys. Gimana ya, saya lawan dia tuh nggak seimbang gitu loh. Ibarat dia itu seorang kucing, saya ini macan. Jadi dia mau cakar saya gimana pun juga, ya nama macan dicakar kucing nggak ada masalah. Tapi kalau macan sekalinya nyakar kucing, kucingnya bisa mati itu. Jadi kalau saya lihat sama sekali bukan karena laporan polisi saya lemah atau apa, enggak gitu loh. Saya cabut karena dengan alasan pertama, saya kasihan lihat Novi. Ya, maksudnya dia tuh terakhir di video tuh nangis, banyak tekanan katanya, seorang wanita nggak berdaya diserang sama pria-pria gitu kan. Jadi saya pikir ya udah kalau orangnya udah stres begitu kan, udahlah, saya pikir saya cabut aja sebagai bentuk belas kasihan saya lah sama dia. Dan saya cabut tanpa kondisi ya, ingat lagi tanpa kondisi. Jadi saya cabut LP saya terhadap dia, saya nggak meminta dia untuk mencabut LP dia. Jadi silakan Novi kalau mau proses lebih lanjut, mau jalanin, silakan jalanin gitu loh. Karena memang tanpa syarat saya lakukan itu. Terus kedua, tidak ada, bukan karena saya kalah atau saya takut, nggak ada itu justru ya. Kalau saya takut, justru saya akan laporin dia lebih banyak untuk supaya jerat dia juga gitu kan. Jerat dia nanti kalau misalnya sama-sama naik, sama-sama cabut laporan. Tapi kan di sini nggak ada. Dulu katanya
naga, sekarang kok jadi macan. Ini sebenarnya mana yang benar nih Bang? Nah ini yang bikin ngakak, ini ada netizen yang berkomentar ya. Katanya ini macan itu giginya bertaring, bukan giginya yang jaring-jaring. Terus ini ada komentar juga ini, baru dengar kucing lawannya macan. Dari dulu kan kucing lawannya guguk. Aduh, ini mungkin banyak juga ya komentar netizen ini yang lucu-lucu. Terus ada komentar lagi nih guys, mana ada macan cuci darah. Wah, kelakuannya netizen nih guys. Oke, kita lanjut videonya guys. Sedikit agendanya hari ini agendanya apa teh? Agendanya pemeriksaan terhadap AL dan juga Oke. Mohon doanya ya semua ya. Kita masuk dulu. Ya. Nah, jadi terkait laporan kita, alhamdulillah sudah cepat ditindaklanjuti. Itu artinya apa? Artinya bukti-buktinya itu sudah lengkap ya. Untuk yang lain kok belum ada panggilan laporan ya? Belum naik-naik juga, itu alasannya kenapa ya? Cuma nanya sih itu alasannya kenapa. Tapi yang jelas tanggal 2 Januari ini saya atas nama Pratiwi Novianti beli kemanusiaan lagi ya. Jadi pertanggal 2 Januari hari ini kita semangat buat Novi yang hari ini diperiksa terhadap laporan saya dan Erdilo. Semoga cepat naik ya, semoga cepat naik situ. Karena kalau cepat naik, cepat juga nanti dihentikan penyelidikannya ya, karena yang saya bilang tidak memenuhi unsur. Ayo, pedang saya copot, kamu yang serang saya, bisa nggak? Itu kan di awal tahun saya memberikan istilahnya, kita kan orang Kristen ya, harus bisa mengampuni. Apalagi usia saya nih bulan depan ini sudah mencapai 48 ya, angka 48. Jadi saya merasa udahlah, yang kayak begini-begini perkara sepele. Yang kita ampuni itu bukan teman, yang kita ampuni justru musuh gitu ya. Jadi saya lebih dewasa, saya ampuni dia dulu walaupun dia belum minta maaf ya. Dan saya sudah bilang pencabutan saya ini saya lakukan tanpa syarat apapun. Jadi baik Novi maupun rekan Herwanto kalau tetap mau melanjutkan laporan polisinya, monggo silahkan ya. Dan saya seperti yang saya bilang, saya sangat ragu ya bahwa proses hukum ini akan sampai ke kejaksaan atau persidangan di situ. Ya, karena kenapa? Karena seperti yang saya bilang, menurut opini saya, ya yang mungkin berbeda dengan opini kuasa hukumnya opini kuasa hukumnya Novi ya. Kalau menurut saya, ini nggak memenuhi unsur yang ada dan melanggar SKB 3 Menteri. Tapi boleh saja jika NP maupun lawyernya berpikiran sebaliknya. Saya hargai juga pendapat mereka. Silakan jalankan situ ya. Udahlah Bang, kan katanya barusan bilang ya kalau umurnya udah 48 tahun, ya mudah-mudahan di umur Abang yang 48 tahun ini kan lebih banyak bisa menolong orang dan ya macam-macam lah ya. Doa yang terbaik buat Abang. Nah ini ternyata Alvin Lim memberikan ucapan dan semangat untuk Teh Novi ya, karena Teh Novi kan sudah ke Polda terkait laporan Teh Novi ya terhadap AL dan Erdilo. Ya kita doakan saja ya guys ya, mudah-mudahan laporannya Teh Novi cepat naik karena tapi tadi menurut AL kan laporannya Novi tidak memenuhi unsur. Nah ini yang tidak memenuhi unsur itu laporannya Teh Novi atau laporannya Alvin Lim nih guys.
Karena Alvin Lim kan mencabut laporannya terhadap Nentovi itu sebenarnya ya, sepertinya loh diduga laporannya tidak ditanggapi ya oleh pihak kepolisian. Gimana menurut kalian guys? Setuju atau enggak? Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru khususnya tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video ini.